guys, welcome to my channel. Oke, baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Gimana nih hari kalian? Hari-hari kalian di hari ini? Aduh, gimana ya? Gimana nih kabar kalian di hari ini? Nah, apakah happy atau ya ada hal-hal yang membuat mood kalian jadi berantakan? Apapun itu, kalian harus bersemangat menjalani hari-hari kalian ya guys ya. Oke, baik, langsung aja. Tanpa banyak basa-basi, sebelum itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen mata kuliah sumber daya manusia yang saya hormati, yaitu Ibu Priscilia Cynthia Dewi Buntuang SE MSI. Oke, terima kasih banyak Ibu. Langsung aja. Baik, sebelum ke materi saya mau memperkenalkan diri dulu, karena pasti kalian belum tahu siapa saya. Kan? Kalian pasti belum tahu karena gini ya, ada juga peribahasa di mana peribahasa tersebut mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu gak sih, ya kan? Langsung aja, nama saya Ayesa Fazilatunisa Salenda dengan NIM C20122060 jurusan Ekonomi Manajemen kelas Manajemen 2 di Universitas Tadulako Palu. Nih untuk kalian yang nonton, apakah kalian tahu di mana Palu itu berada? Oke, jika kalian nggak tahu, jadi Palu itu berada di Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Tengah. Seperti itu. Jadi langsung aja, ngapain sih saya di sini berhadapan dengan kalian face to face? Anjay. Face to face gak tuh? Jadi di sore hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting di dalam dunia bisnis dan manajemen. Apakah kalian tahu itu? Yap, betul banget, peran sumber daya manusia dalam organisasi. Sebelum kita mulai atau kita masuk ke dalam topik utama, mari kita pertimbangkan dulu sebuah pertanyaan sederhana, yaitu apa sih yang membuat organisasi itu sukses? Tak ya guys ya? Apakah kalian tahu jawabannya? Hah? Produk? Layanan? Dua jawaban itu tidak salah sih guys, cuman belum tepat aja. Nah, jadi jawabannya itu bukan hanya produk atau layanan yang mereka tawarkan, tetapi juga orang-orang di baliknya, yaitu sumber daya manusia guys. Seperti itu. Nah, sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu sumber daya manusia? Nih, Fakultas Manajemen nih, apakah kalian tahu nih, penonton-penonton tahu nggak sih apa itu sumber daya manusia? Atau Fakultas Manajemen yang ada di seluruh Indonesia ini, apakah kalian tahu apa itu sumber daya manusia? Kalau kalian tahu, bahaya banget loh Fakultas Manajemen loh. Baik, kalau kalian nggak tahu, jadi sumber daya manusia itu dinamakan aset perusahaan atau organisasi. Kenapa? Karena apa ya, SDM itu sangat berharga untuk organisasi dan perusahaan tersebut. Mengapa berharga? Karena mereka itu adalah motor penggerak perubahan, inovasi, dan juga kesuksesan. Ia juga menjadi tulang punggung setiap organisasi. Dalam persentase ini, saya akan memaparkan peran penting yang dimainkan oleh SDM ini guys, dalam mencapai tujuan dan visi sebuah organisasi menurut jurnal-jurnal yang saya pakai untuk bahan materi saya hari ini. Jadi saya ambil materinya ini di jurnal-jurnal ya guys ya, jadi terpercaya deh. Oke, saya juga akan menjelaskan satu persatu dari isi jurnal tersebut berkaitan dengan peran sumber daya manusia dalam organisasi tentunya. Jadi mari kita mulai
Dimulai dari jurnal pertama. Baik, di jurnal pertama ini di tahun 2021 saya mengambil jurnal yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia di dalam Lingkungan Perusahaan. Bicara mengenai perusahaan, di dunia ini pasti banyak banget, apalagi zaman sekarang nih, banyak banget perusahaan-perusahaan yang berdiri sejak lama maupun yang baru. Dikarenakan banyak perusahaan tersebut nih guys ya, sehingga perusahaan itu perlu melakukan terobosan untuk melakukan inovasi agar menciptakan dan meraih keunggulan yang kompetitif. Perusahaan juga harus memiliki sumber-sumber keunggulan kompetitif, di mana hal tersebut meliputi sumber daya fisik, sumber daya finansial, struktur, dan sistem produksi, dan juga pastinya sumber daya manusia atau SDM. Tuh guys. Oke, baik. SDM ini juga merupakan sumber keunggulan kompetitif yang utama, karena pengelolaan sumber keunggulan lain secara otomatis memerlukan penanganan dari SDM yang ada. Pengelolaan SDM ini juga ya guys ya, harus diperhatikan loh. Agar menunjang strategis bisnis yang akan diterapkan. Karena jika praktek pengelolaan tersebut mendukung strategis bisnis perusahaan, maka akan memberikan konstruksi dalam menciptakan keunggulan yang kompetitif pastinya, sehingga hal tersebut merupakan kunci kesuksesan perusahaan dalam lingkungan. Gitu guys. Nah, sumber daya manusia, kita kembali lagi ke sumber daya manusia guys. Jadi sumber daya manusia ini ialah salah satu sumber keunggulan bersaing, di samping sumber daya fisik, kemampuan teknologi, dan juga sistem. Karena perusahaan itu juga harus benar-benar memperhatikan kualitas dan kompetensi SDM yang dimilikinya, dengan cara mengelola SDM yang ada untuk dikembangkan melalui proses pendidikan dan juga tentunya pelatihan. Oke, berikut nih ya guys ya. Dalam mengelola sumber daya manusia juga mempunyai praktik-praktiknya loh. Bukan hanya praktik menggebet-gebetan, bukan. Tapi mengelola sumber daya manusia ini juga mempunyai praktik guys. Ada 13 praktik dalam mengelola sumber daya manusia sebagai sumber keunggulan bersaing untuk mencapai keunggulan kompetitif perusahaan. Apa aja sih 13 praktik itu? Jadi yang pertama ada employment security atau keselamatan pekerja. Yang kedua ada selective in recruiting atau perekrutan karyawan secara selektif. Yang ketiga ada high wages atau upah yang tinggi. Yang keempat ada incentive pay atau pemberian insentif. Yang kelima ada employee ownership atau hak kepemilikan karyawan. Yang keenam ada pembagian informasi atau information sharing. Yang ketujuh ada participation and empowerment atau partisipasi dan pemberdayaan. Yang kedelapan ada self-managed team atau pengelolaan tim secara mandiri. Yang kesembilan ada cross utilization and training. Yang ke-10 ada simbol kesamaan derajat antar sesama tenaga kerja. Yang ke-11 ada tekanan atau kompresi upah. Yang ke-12 adalah mengurangi kompetisi interpersonal dan meningkatkan efisiensi melalui kerjasama. Dan juga yang terakhir atau yang ke-13 ada promotion from within atau promosi dari dalam perusahaan. Nah, untuk mengelola perusahaan nih guys, kita juga memerlukan yang dinamakan tuh perencanaan strategis. Nah, perencanaan strategis itu apa sih? Nah, perencanaan strategis itu merupakan proses penetapan misi dasar dan tujuan jangka panjang suatu organisasi atau lembaga, dan juga merupakan
dan juga merupakan serangkaian tindakan untuk mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan.